Hydran Podcast Network. Halo semuanya, balik lagi di podcast Hydran bareng gue Putu. Dam cham do lam hubarae, dam cham do lam hubarara, dam cham do lam hubarae, dam cham do lam bada, dam cham do lam hubarae, dam cham do lam hubarara, dam cham do lam hubarae, dam cham do lam bada. Kali ini gue mau ngobrol sama salah seorang temen gue yang tinggal di Italia nih. Karena kan kabarnya nih Italia lagi parah banget nih soal virus corona. Kakak Farfala ini adalah seseorang yang temen gue udah tinggal lama di Italia sekitar 12 tahunan lah. Gue mau tanya-tanya soal kabar di sana nih, kondisinya kayak gimana sih. Jadi kita mau coba ngobrol tentang kondisi terbaru di sana. Kita telepon dulu ya. Halo, Halo ya. Halo Kak. Dengar suaraku nggak? Denger dong. Di sana jam berapa sih? Sekarang jam 4.15 4.15 sore ya? sore. Oh iya, oke. Gimana Kak? Ini apa namanya? Gue mau tanya-tanya soal, kan kemarin tuh di Italia tuh kan apa namanya, kondisi perkembangannya cepat banget ya. Waktu itu kan awal-awal tuh Italia Italia Utara yang awalnya Iya, lebih parah kan? regional yang utara di katanya ya. Lembar. Utara Nah, itu sebelum di lockdown semua kan cuman 11 kota doang yang awalnya yang di lockdown kan. Nah, 11 gini, kota nggak sampai kelurahan. Lo tuh tinggal di Italia di kota mana? Gue di provinsi Trento, Trento itu sekitar daerah mana? Selatan? sekitar utara, sekitar dari pusat ini sekitar 3 jaman lah, 2,5 jam 3 jaman dari yang pusat di Lombardia itu. Oh. Yang awalnya kan di sana yang mencuat parah kan. Terus ke Veneto. Nah, Veneto dari tempat gue itu dekat banget itu. Oh, oke. Berarti kan kasusnya sekarang Italia tuh udah totally lockdown ya? Iya. Itu gara-gara yang tadinya sih yang parah kan cuma Italia Utara doang yang parah kan gitu. Iya. Sebelum pemerintah ngeluarin dekret mau nge-lockdown semuanya itu, malamnya itu mereka yang kan banyak tuh orang-orang kaya, Iya. kan banyak tuh orang-orang kaya yang punya rumah lebih dari satu gitu kan. Jadi ada di Milan, ada di sini, di situ rumahnya. Terus ada juga yang orang-orang yang bukan dari Italia Utara tapi mereka kerja di Italia Utara atau yang study, itu pada kabur semua. Jadi sekian juta orang itu kabur pulang kampung semua. Nah, dari situ dah akhirnya merebak kan virusnya, jadinya menyebar ke seluruh Italia. Padahal tadi itu yang zona merah itu kan cuma Italia Utara doang. Oh, tapi dari pemerintah regional utaranya itu nggak di lock gitu orang-orangnya? Itu keburu bocor informasinya. Jadi besoknya akan di lock itu, malam ini mereka sudah kabur. Oh gitu. Jadi sekian juta orang itu udah nggak ada udah kabur semua. Berarti udah Besoknya akan terlalu di parah lock dong ya? Udah parah banget, nggak bisa dihentikan dong ya? Iya, udah parah banget itu. Gue ini udah berapa hari nih udah nggak mau lihat berita lagi, karena udah setiap ngeliat berita itu ngerasa down banget kan, karena setiap hari selalu ada yang terinfeksi sama yang yang mati itu bertambah terus. Terakhir gue lihat kapan itu 600 orang meninggal, 2 atau 3 hari yang lalu 600-an gitu kan yang meninggal kan. Terus sekarang kan katanya juga kita kalau masalah obat-obatan sih kita nggak kurang ya obat-obatan atau ini, karena semua kayak perusahaan-perusahaan besar kayak Ferrari, terus itu dia ngebantu memproduksi besar-besaran untuk ventilatornya. Terus kayak kebutuhan rumah sakit itu mereka ngebantu besar-besaran produksi kayak alkohol, hand sanitizer, itu Dior, itu semua bekerja sama untuk menyokong kebutuhan rumah sakit kan.
Cuman masalahnya tempat yang nggak ada gitu loh. Jadi banyak pasien corona itu sampai ditempatkan di lorong-lorong rumah sakit gitu. Dan sekarang daerah gue ini di Trentino, daerah gue kan kecil kan, gue Iya, udah iya. nggak tahu lagi sekarang jumlahnya udah berapa. Jumlahnya berapa dan sekarang ini jadi setiap yang positif itu udah nggak dirawat di rumah sakit lagi, itu kita dirawatnya di Di rumah masing-masing gitu. Iya, sekarang dirawatnya di rumah masing-masing kan udah nggak ada tempat. Dan Tapi sekarang pun pihak rumah sakit udah nggak bisa lagi ngebantu semuanya. Jadi sekarang diseleksi yang mana yang akan diselamatin, mana yang enggak. Jadi untuk yang memiliki kemungkinan hidup lebih besar itu yang akan diselamatin, sisanya ya dibiarin aja gitu sekarang. Karena udah nggak memungkinkan, dokter sama tim pengamanan udah banyak yang terinfeksi. berarti udah bener-bener nggak ada tempat rumah sakit yang bener-bener bisa dipakai buat ngerawat orang-orang yang kena virus itu dong. bahkan udah penuh. Itu semua sampai tempat-tempat militer itu kan juga dijadikan ini sementara kan untuk rumah sakit sementara. Terus ini juga kayak Nave, apa ya bahasa Indonesia Nave, lupa gue, kayak kapal-kapal laut itu juga dijadikan tempat perawatan sementara juga kan gitu. Bahkan sampai bangun tenda juga di depan rumah sakit. Kalau daerah gue untuk nggak separah di Milan sama Lombardia. Kalau Milan itu bahkan kita mau belanja aja untuk keperluan makan itu susahnya minta ampun. Itu ada supermarket yang sampai udah habis, kosong sama sekali. Dan itu pun ngantri kan nggak boleh ngejubel kan masuk. Iya. Itu nggak boleh ngejubel langsung ke dalam supermarket kan. Jadi itu dilihat seberapa besar supermarketnya gitu. Jadi kayak daerah gue nggak gede-gede amat, supermarketnya itu maksimal 25 orang ada di dalam. Jadi itu kita antara satu dengan orang lainnya itu ada jarak 2 meter gitu, nggak boleh mepet kan gitu. Terus nggak boleh lama-lama juga ya? Dalam satu keluarga yang boleh keluar itu cuman satu orang doang yang di dalam keluarga yang boleh keluar untuk cari bahan makanan gitu. Oh, dibatasin satu keluarga satu. Iya, biar nggak nggak menuhin untuk menghindari terjadinya orang terlalu berdesakan gitu. Jadi biar kita bisa berjarak 2 meter dari orang satu dengan orang lainnya gitu. Oke, kalau yang di korban pertama itu kan gue baca namanya Adriano Trevisan. Dia kan orang di Schiavonia. Itu Italia Utara ya, Kak? Di mana? Di daerah kan korban pertama katanya namanya Adriano Trevisan. Dia tuh meninggal di Schiavonia. Itu daerah Italia Utara juga. Oh, yang itu gue nggak ngikutin, nggak tahu. Cuman awalnya yang gue tahu itu kan mereka ada yang datang dari Wuhan kan, waktu sebelum parah, belum heboh gini, mereka banyak yang orang Italia yang datang dari Wuhan. Enggak, dia tuh ngapain ke Wuhan? Emang belajar atau liburan? Ada yang liburan, ada yang urusan bisnis gitu dah. Dan daerah gue juga ada yang datang dari Wuhan dan itu nggak dikarantina, dibiarin masuk gitu aja. Terus nggak dilaporin sama warga sekitar? Pokoknya dia begitu masuk Italia udah bebas aja gitu, masuk nggak dikarantina sama sekali. Oh. Jadi dia tetap keliaran. Waktu itu gue sempet was-was juga kan, dia ketemu sama temen gue. Nah temen gue itu setelah ketemu sama dia tuh satu keluarga dia sakit, cuman dia nggak jujur kalau dia ketemu sama temennya yang datang dari Wuhan ini gitu. Jadi gue dikasih taunya 2 minggu kemudian, pantesan aja dia karantina selama 3 mingguan. Dia mengkarantina, dia nggak ke dokter, dia nggak berobat, dia cuman isolasi diri sendiri aja karena dia teman gue ini orang Cina kan. Jadi dia udah sedikit banyak udah tau lah gitu lah mesti gimana kan gitu. Oh iya. Nah terus kan kalau sekarang update-nya itu per tanggal 21 kemarin tuh ada 59 biarawati juga tuh yang kena di Vatikan. Nah Vatikan itu kondisinya kan dia negara di dalam negara kan. Maksudnya kok dia bisa kena juga ya? Iya itu kan karena udah menyebar, udah seluruh Italia udah nggak ada yang aman. Seluruh Italia itu yang gara-gara yang gue bilang yang tadi yang kabur itu sekian juta orang kabur ke pulang kampung semua kan. Jadi sekarang Italia itu semuanya ya? Semuanya zona merah? Semua keseluruhan Italia dan itu yang diberitakan itu nggak separah dengan yang terjadi di sini gitu. Bahkan itu pihak rumah sakit sampai menyebarkan video apa yang terjadi di dalam
keadaan sebenarnya gitu kan. Mereka mohon-mohon supaya kita tuh nggak keluar gitu. Dia bilang apa yang kalian baca di berita, apa yang kalian lihat berita itu tidak semenyeramkan apa yang kami kerjakan di sini. Di sini tuh benar-benar situasinya sudah parah sekali gitu dia bilang kan. Itu dari pihak rumah sakit menyebarkan gitu. Berarti sekarang bener-bener kayak kota mati dong ya? Nah, yang bikin keselnya ini kan karena orang-orangnya bandel-bandel kan, ini yang bikin susah untuk pemerintah udah nggak boleh keluar rumah, harus terisolasi. Tapi banyak yang bandel ya, ke park lah mereka, ke park joki lah mereka bawa anak, itu masih banyak yang bandel. Itu yang membuat susah menghentikan virus ini gitu. Kayak kemarin itu mana ya, gue lupa itu polisinya bahkan mau ngebubarin itu, polisinya ikutan ditonjokin sama orang-orang itu. Terus daerah teman gue Limoni juga itu kan dia dengan nyantainya itu orang-orang bilang, oh sekarang kan cuacanya cerah, pengen cari matahari, ngomongnya dengan enteng gitu. Penuh loh itu jalanan. Astaga, udah berani ngelawan gitu. Iya, karena di sini nggak bisa diberlakukan kayak di Cina gitu. Kalau di Cina itu kan kalau yang ngelunjak ditembak mati kan gitu. Iya, Karena militer gitu. Oh iya sih, susah karena ya. kita ini negara Katolik kan, negara Katolik itu Papa Paus itu nggak mau kita melakukan kekerasan gitu loh. Jadi nggak bisa. Kemarin tuh yang tim medis datang ke sini kan dia sempat diwawancara juga kan. Mereka tuh sangat kecewa dengan Italia karena mereka mati-matian berjuang di rumah sakit, sementara orang-orangnya tolol banget, masih jalan-jalan, masih santai, masih party gitu. Hah, party masih bisa? Iya, di halaman rumah mereka gitu kan, dia masih ngundang ngumpul-ngumpul teman-teman gitu. datang untuk Astaga. ngumpul-ngumpul, minum-minum. Itu pas diinin sama polisi, didatang sama polisinya yang digebukin. Emang kalau tentara gitu nggak ada yang mau apa namanya? Ya tentara kan biasanya keras tuh. Karena di sini nggak boleh tembak mati kayak di Cina, nggak boleh. Iya juga sih, susah juga ya. Makanya gue bilang kalau di sini nggak diterapin kayak di Cina, nggak bisa akan membaik gitu loh. Berarti sekarang nih benar-benar kondisinya mencekam di sekitaran situ dong. Parah banget, ini nggak ada tempat aman. Kita di Italia udah keseluruhan Italia itu udah gawat banget gitu. Terus sekarang kemarin apa 2 hari yang lalu itu gue dengar berita katanya kalau kemungkinan kalau kondisinya masih tetap memburuk kayak begini, lockdownnya akan diperpanjang sampai bulan Juni. Astaga, lama banget. Makanya berarti sekarang kegiatan yang berjalan di sekitaran situ udah bener-bener nggak ada apa namanya, bener-bener nggak ada aktivitas nggak ada sama yang sekali. buka, cuman supermarket sama apotek doang yang buka, dan itu pun dibatasin kan. Kita kalau mau masuk tuh, kalau kayak apotek tuh satu-satu yang masuk, jadi nggak boleh bergerumun gitu, nggak boleh. Tapi kalau misalkan masuk supermarket kan dibatasin satu keluarga satu. Kalau misalkan satu keluarga 2 tapi mencar kan nggak ketahuan kan? Nggak bisa, itu kan kita keluar dari, kita harus bawa sekarang itu ada kayak surat sertifikasinya gitu, jadi diperiksa. Oh, jadi ada pemeriksaannya. Misalnya lu datang berdua, jadi kalau lu datang berdua, yang satunya harus tetap di mobil. Cuma satu doang yang bisa masuk ke supermarket. Oh. Makanya kalau keluar tuh harus bawa sertifikat itu, apa tujuan lu keluar gitu. Nah, sertifikatnya itu kita bikin atau dikasih dari pemerintah? Itu secara online sih, jadi buat kita biasanya langsung ngeprint di rumah kan, langsung kita tanda tanganin gitu, jadi tinggal ditunjukin aja nanti gitu. Oh, kirain kayak nunjukin KTP atau apa gitu. Semuanya melalui ID. Enggak, di sini semuanya kayak misalnya sekolah kayak itu kan, waktu itu gue dari awal Maret udah tutup sekolah di sini, dan itu informasinya semua lewat TV kita di sini. Oh gitu, lewat TV. Iya, lewat TV semuanya. Jadi kayak sertifikat itu juga kita dikasih tahu lewat TV, ini udah bisa di aplikasinya itu tuh udah bisa diambil di ini udah dijelasin kayak begitu. Dan sekarang sih sejak 1 minggu ini sekarang ada patroli untuk, kalau daerah gue nggak tahu daerah yang lainnya. Daerah gue itu udah seharian itu ada mobil polisi lokal itu patroli ngecek apa ada orang yang masih jalan-jalan gitu kan di sekitaran sambil mengingatkan gitu. Jadi ada kayak
suara rekaman gitu loh yang terus diputar ulang-ulang kalau untuk kita supaya diam di rumah gitu, nggak boleh keluar. Oke, oke. Terus berarti sekarang semua di sana wajib ada kayak campaign yang wajib pakai masker, terus wajib cuci tangan gitu juga ada nggak? Kalau masker sih untuk saat ini yang disuruh pakai masker itu sama pihak Italia itu yang mereka yang sakit gitu, karena masker di sini kan persediaannya terbatas, jadi untuk orang yang sehat diharapkan untuk hati-hati aja gitu. Jadi pemakaian masker itu cuma diwajibkan untuk orang yang sakit, biar enggak nanti jadinya kalau kita yang sehat ngambil masker gitu kan, nanti ada yang sakit mereka nggak kebagian, justru mereka yang lebih butuh gitu. Jadi dari pihak Italianya lebih mengutamakan pakai masker untuk mereka yang kurang sehat, sama untuk mereka di pihak tim medisnya biar nggak sampai kekurangan gitu. Oh, jadi emang dibatasin ya? Ya karena emang kita punyanya terbatas, kita belum apa ya, karena terlalu ini ya terlalu banyaknya gitu yang terinfeksi. Terus kalau Jadinya misalnya kita kelabakan gitu. Nah, terus kalau misalnya di sana tuh ada kayak, maksudnya ada panic buying juga nggak sih kayak di sini? Kayak misalkan harga-harga orang-orang panik takut naik terus pada belanja banyak gitu, borong. Enggak, justru dalam masalah ini pemerintah sini gue acungin jempol banget gitu. Jadi saat kita dalam krisis begini, itu untuk sembako itu kita didiskon. Justru harganya setengah harga, semua didiskon. Dan kalau orang-orang yang punya hutang di bank itu dalam saat krisis ini itu hutang di bank itu dipending dulu, nggak berlanjut dulu, dipending. Wah, gitu malah dikasih diskon. Dan untuk orang-orang yang nggak punya rumah gitu kan, misalnya dia masih nyewa, ini dapat bantuan, jadi mereka cuma bayar 50% doang. Itu berlaku untuk seluruh warga Italia aja atau seluruh orang yang ada di Italia? Yang residen sini lah, kalau cuma turis mah nggak dapat hak apa-apa, mereka nggak bayar pajak ini. Oh enggak, maksudnya kayak harga-harga kan turun 50%. Itu untuk berlaku untuk semua juga kan? Itu udah langsung di supermarket kita udah nemu, udah didiskon semua. Terserah siapa aja yang mau beli gitu. Cuma ya dibatasin kalau aja gitu kan. Harga yang lain kayak hand sanitizer itu juga harganya dia nggak melonjak sih, masih tetap stabil sih. Kalau masker itu emang mahal karena maskernya kan masker khusus untuk COVID kan, jadi itu bukan masker biasa. Kalau kata tim medis di sini, percuma kalau lo pakai masker biasa itu nggak akan ngeprotek, jadi mending nggak usah pakai aja, karena masker yang bisa protek itu cuman masker yang N95 ya, apa itu namanya lupa gue, cuman itu gitu. Jadi kalau nggak punya ya sama aja bohong, lo pakai masker biasa itu nggak sama sekali nggak ngebantu, dia bilang gitu, nggak ada gunanya sama sekali masker itu, dia bilang. Oh, berarti masker yang dijual di supermarket khusus yang untuk dipakai mencegah penyakit corona. Bukan aja? Supermarket, cuma farmasi doang yang menyediakan, farmasi doang. Berarti belinya nggak bisa di supermarket, hanya di apotek-apotek aja gitu? Enggak. Iya. Dan harganya makanya tapi kan normal ya? Di Indonesia itu pada heboh jual iya, makanya. Biasa, padahal itu nggak ngaruh sama sekali. Iya, kebalikannya di sini malah makin naik. Cuma pakai itu nggak ngaruh, nggak bisa ngeprotek sama sekali. Oh, tapi kan tetap maksudnya diwajibkan nggak sih? Maksudnya kayak orang-orang yang kayak di sini kan kalau misalkan mau kemana-mana, mau masuk gedung itu ada pemeriksaan suhu, dicek dulu ininya berapa. Nggak tahu gue di kota besar, kalau daerah gue sih enggak ya, nggak ada cek suhu. Oh, daerah lo tuh masuknya tapi masih kota kan? Iya, cuman dia nggak segede Milan, nggak segede. Oh, gitu. Iya. Milan, Roma gitu ya, ibu kota. Kalau gue lihat di berita sih mereka nggak kayak di Indonesia ngecek suhu tubuh, karena kan banyak juga yang terinfeksi tapi dia nggak ada simptomnya sama sekali. Oh iya, benar. Jadi itu nggak bisa dijadikan patokan suhu tubuh. Benar. Berarti bukan patokan utama tuh suhu tubuh. Emang harus. Iya. Tapi memang masih banyak orang-orang yang bandel sih ya, susah juga ya kalau dikasih tahu gitu. Cuma di sini emang nggak diwajibkan sih harus pakai masker gitu, nggak diwajibkan banget gitu loh. Jadi mereka kalau gua ke farmasi itu gitu, mereka paling bilang gitu, ini kamu sehat apa enggak? Kalau kamu sehat nggak perlu. Jadi masker itu cuman karena kita punyanya terbatas, jadi kita fokuskan sama mereka yang butuh banget gitu. Oh, terus kalau misalkan nih, kalau di Wuhan atau di China kan dia tuh kalau lagi di lockdown semua orang-orang bener-bener nggak boleh disuruh keluar, diisolasi, tapi dia
suruh nulis kebutuhannya di kertas terus ditaruh di rumah-rumah gitu. Nanti para TNI-TNI-nya tuh ngider, ngasih ini apa yang dibutuhin keluarga ini. Kalau di sana di Itali kita emang harus keluar sendiri, ini sendiri, cari sendiri gitu ya. Enggak, itu tergantung. Kalau di sini yang kayak begitu cuman mereka yang lansia karena mereka lebih rentan kan. Oh iya, lansia ya. Lebih rentan terinfeksi. Jadi di sini ada tim khusus yang ngebantu mereka untuk beli semua kebutuhan mereka. Terus juga kalau ada yang merasa punya simptom COVID itu kan udah dijelasin itu di mana-mana, udah tertulis kan, nggak boleh di TV juga tuh nggak boleh datang ke rumah sakit, nggak boleh datang ke klinik, nggak boleh datang ke dokter keluarga, tapi kita cuman disaranin untuk telepon. Jadi kalau kita nggak ada gejala, kita telepon, mereka akan datang ke tempat kita untuk ngecek apakah kita ada virus atau enggak. Karena kalau kita datang ke rumah sakit itu justru akan membahayakan, lebih nyebar gitu loh. Tapi orang-orangnya bandel, udah ada penjelasan kayak begitu, tapi tetap aja datang ke rumah sakit, tetap aja ke klinik, tetap aja nongol gitu aja ke dokter keluarga. Itu yang menyebabkan virus ini susah berhenti gitu. Karena orang-orangnya itu gimana ya, kayak dibilang tolol, atau mungkin karena panik gimana, makanya kesel gue bener. Padahal udah jelas-jelas itu nggak boleh datang ke rumah sakit kalau ada gejala, karena kalau datang ke rumah sakit otomatis akan menyebar kemana-mana kan. Iya benar. Tapi padahal mereka udah di sini Italia tuh udah sistem itu udah bagus banget gitu loh. Kita udah bener-bener kalau kita nurut sama pemerintah itu nggak mungkin terjadi seperti ini. Kita tuh udah diperlakukan super banget gitu. Jadi mereka yang datang ke kita gitu, kita udah dipermudah sebenarnya. Cuman orang-orangnya aja yang terlalu tolol yang buat jadinya kayak separah ini gitu loh. Ya intinya Presiden Sergio Mattarella itu udah oke lah ya. Iya. Tapi dari pemerintahnya ada yang kena nggak sih? Kalau di Indonesia kan ada tuh beberapa menteri. Kalau di sana gimana? Itu sih gue belum dengar kabarnya. Kalau di Milan beberapa kemarin itu meninggal satu yang kepala lingkungannya, saudara dari kepala lingkungannya yang meninggal. Oh. Terus ada pemain bola kalau nggak salah itu ada satu juga kena. Pemain bola banyak jadi banget. Bola kan banyak banget. Itu. Iya, hampir kena semua tuh, Bu. Tapi ada yang sembuh juga sih. Kan sempat kemarin tuh ada isu corona awal-awal tuh pertandingan tetap mulai loh, tetap lanjut. Dan emang kemarin diakalinnya kan nggak ada, boleh main tapi nggak usah pakai penonton, gitu kan? Iya, jadi cuma antara mereka doang. Tapi kena juga akhirnya pemain, emang susah kali ya pergaulannya. Ya makanya susah sih karena mereka kan gimana ya, berinteraksi sama orang banyak juga sebelumnya kan. Mereka terlalu meremehkan, nggak ada yang takutnya gitu loh. Iya benar. Terus terkait cuma bilang itu cuma influenza biasa gitu, cuma mikirnya begitu. Terkait yang soal isu paus kena corona itu benar atau salah? Hoax ya? Kalau itu kok gue nggak dengar malah ya. Oh di sana malah nggak ini? Berarti di Indonesia aja tuh yang hoaxnya cepet banget. Kemarin tuh ada isunya soalnya. Soalnya itu banyak yang gue lihat hoaxnya itu kan juga itu yang pemerintah Itali dibilang itu nangis kan, padahal kita pemerintah kita tegar banget. Mereka tuh sangat, kan ada tuh heboh tuh beritanya. Iya benar. Conte dibilang sampai nangis wajahnya dibuat kayak begitu. Itu enggak sama sekali. Pemerintah kita justru sangat cekatan dan tegar banget gitu loh, gentle banget gitu. Iya benar. Ya berarti emang tergantung ini sih ya, orang tuh bacaannya apa, nggak semuanya tuh sesuai dengan apa yang dia baca kan. Iya, sengaja dibikin kayak dibesar-besarkan gitu loh, di yang enggak dibikin jadi kayak lucu-lucuan gitu. Nah sekarang yang gue kesel ya, ini banyak banget yang inbox gue, WA gue gitu kan. Sekarang udah banyak kan beredar tentang Itali kayak gimana gitu kan. Iya. Banyak yang itu benar nggak sih, dan banyak di Indonesia masih terlalu meremehkan gitu lah. Itu yang gue sayangin banget gitu loh, karena di Itali awalnya juga begitu, sama persis sampai akhirnya merebak kayak sekarang ini kan. Iya benar. Di sana berarti kan sekarang tuh udah di pertanggal 22 Maret itu kan ada 53.578 kasus. Cuma emang katanya per data statistiknya ini yang meninggal ada 4.825,
yang sembuh ada 6.072. Berarti kan yang sembuh banyak juga kan? Yang rata-rata yang meninggal sih kebanyakan emang orang lansia gitu sih yang meninggal, karena Italia kan negara yang paling banyak lansianya kan. Emang iya ya? Lansia lebih banyak di sana ya? Iya. Jadi rata-rata emang yang meninggal itu karena emang lansia, terus mereka punya kronologis penyakit lain juga gitu. Oh, jadi bukan corona tuh Jadi enggak, bukan penyebab satu-satunya ya? enggak, kebanyakan sih yang meninggal bukan pure karena corona aja, jadi mereka ada komplikasi penyakit lain juga gitu. Berarti sekarang nih di rumah lu bener-bener, di rumah lu tuh ada berapa orang? Gue 3, sama di lantai bawah ada tantenya 2, ada 2 lansia di rumah gue lantai bawah. Jadi kita berlima. Mereka umur berapa lansianya? 70-an? 80 sama 85. Tapi mereka bener-bener gak boleh kemana-mana tuh ya? Enggak, udah nggak boleh keluar sama sekali. Itu kan belanjaan itu, tapi sebenarnya itu dia melanggar loh. Itu anaknya itu nggak boleh datang ke sini, anaknya. Jadi untuk lansia itu yang belanja itu harusnya dari pihak yang disediakan pemerintah. Atau kalau anak datang mau belanjain nggak apa-apa, asal nggak ikut masuk. Jadi belanja itu cuma ditaruh di depan rumah. Oh, sekarang anaknya masuk? Iya, nggak boleh harusnya. Jadi aturan di sini tuh gini, jadi kalau lu mau bantuin orang tua lu belanja nggak apa-apa, tapi lu nggak boleh masuk, belanjaan cuma lu taruh di depan gerbang. Tapi Lu nggak boleh masuk. anaknya itu emang tinggal di situ kan? Atau enggak? Enggak. Oh, Kalau orang Italia enggak. itu kan rata-rata kalau udah besar itu mereka tinggal sendiri, udah mandiri, nggak nyampur lagi kan. Oh gitu. Kalau orang Italia kebanyakan kalau udah gede misah. Iya, dari 18 tahun mereka udah bisa, udah tinggal sendiri biasanya kebanyakan. Oh, berarti sebenarnya dia emang tinggalnya, dia tapi kuliah ya atau kerja? Anaknya itu. Udah kerja. Tapi tinggal di daerah Italia Utara juga regionalnya. Iya, nggak jauh sih dari rumah. Cuman ya kan mereka kan takutnya begini, karena orang tua tuh lebih rentan kan. Iya, iya. Jadi kalau misalnya anaknya, kita kan nggak tahu anaknya itu ketemu siapa aja, dia anaknya sehat apa enggak gitu loh. Iya, benar. Dan anaknya yang juga nggak cek ya? ditakutkan. Anaknya nggak cek Dilarang, kesehatan ya? kan? Anaknya? Sekarang karena udah terbatas kan, sekarang dulu sih semua siapa aja yang mau tes COVID itu bisa langsung tes secara cepat kan, tanpa dipersulit, semua bisa. Nah sekarang ini mungkin karena udah kehabisan atau gimana, itu yang di tes itu cuman mereka yang benar-benar butuh banget, yang udah sekarat baru boleh tes sekarang. Oh, jadi harus sekarat dulu gitu baru boleh tes? Sekarang Iya. sekarat tuh berarti kan udah tinggal dijemput sama ajal aja, masa baru dites? Karena udah saking banyaknya kali ya? Ya kalau ada yang lain, kalau kena misalnya ada yang lain gitu. Kalau dulu kan siapa aja mau tes langsung bisa kan gitu. Udah tersedia gitu, gampang. Makanya Italia kelihatan lebih di Eropa itu kan, Italia lebih kelihatan mencuat jumlah terinfeksi sama yang mati itu kan, karena Italia itu sangat transparan, jadi nggak ada yang disembunyiin, nggak ada yang ditutup-tutupin. Dan kalau di sini mau tes COVID itu gampang, nggak dipersulit. Sementara negara-negara Eropa lainnya itu yang dites itu cuman mereka yang sudah udah kelihatan gejala-gejala, bahkan yang udah parah baru dites gitu, karena itu kan mahal kan. Sedangkan pihak Italia itu, pemerintah Italia itu royal, dia nggak peduli gitu, semua dites waktu itu aja. Makanya langsung muncul banyak. Sebenarnya negara lain itu kan pasti banyak juga, cuman nggak setransparan Italia gitu loh, dan nggak segampang Italia mau tes. Gue dengar tuh teman gue yang di Jerman bilang nggak segampang di sini, nggak segampang di Italia mau tes COVID itu kan. Dan jadi harganya beda, harganya mahal ya? Butuh banget. Enggak, kita gratis, ini nggak ada pungutan bayaran apapun. Oh, emang subsidi pemerintah sih ya? Iya. Terus kalau misalkan di sana, kalau di Indonesia nih, sekarang kan udah kayak transportasi operasional, penerbangan, bandara itu udah ditutup total tuh buat keluar negeri. Kalau di sana gimana kondisinya? Kan apalagi di sana kan Eropa daratannya nyatu sama negara lain kan? Tadi awal-awalnya sih itu transportasi itu digratisin semua, jadi kayak Hah, gratis? lansia, iya digratisin. Jadi kayak taksi, kalau misalnya lansia tuh butuh untuk pergi kemana, karena waktu itu mungkin dia nggak ada keluarga gimana, tuh digratisin semua, taksi semua digratisin.
Terus yang misalnya yang kan ada itu pengecualian yang karantina tuh, jadi yang kerja boleh lah asal dia punya surat keterangan kan, boleh lah berangkat kerja. Nah itu juga transportasinya digratisin. Oh, enak ya berarti. Karena kan kita perekonomiannya kacau kan, Iya benar. Nggak, maksud gue berarti dan banyak maksudnya kayak baik. kayak transportasi yang maksudnya yang kayak dari orang-orang yang dari luar Italia gitu, luar negara Italia itu masih boleh masuk, atau kita yang dari Italia itu boleh keluar Kalau atau yang enggak? luar Italia itu waktu itu sih cuman warga negara Italia aja gitu. Jadi pemerintah sini menjemput warganya yang ada di luar Italia untuk dibawa ke sini. Jadi biar nggak luntang-lantung di luar gitu. Oh, Tapi jadi kalau malah boleh masuk ya? enggak, jadi yang Yang negara penting sini negara cuman Italia, yang penting dia warga negara Italia gitu. cuman yang dijemput, jadi mereka mengirimkan itu pesawat untuk menjemput orang Italia yang ada di luar Italia biar nggak luntang-lantung di luar gitu loh. Kalau orang Jadi Italia yang mau seleksinya nggak keluar, bisa. Jangankan ini kita keluar Italia, gue ini contohnya, gue kan tinggalnya di Levico. ya. Gue mau ke Pergine itu jaraknya cuma 10 menitan lah dari rumah gue, itu nggak bisa. Oh, benar-benar nggak bisa. Gue harus, gue kalau beli kebutuhan makanan gue harus yang di dekat rumah gue, di lingkungan gue, nggak boleh keluar dari lingkungan gue. Kalau keluar itu nanti ditolak gitu. Ancamannya sih itu apa namanya 200 itu denda 210 euro plus Buset, akan masuk penjara juga. Cuman gue nggak tahu berapa lama penjara. masuk Waktu itu sih 3 penjara bulan cuma aja. gara-gara belanja. Kalau kebutuhannya di daerah regional, kalau di daerah sekitar situ kebutuhannya habis gimana? Masa kan harus keluar juga mau nggak mau. Enggak, lu harus nyari yang apa yang ada di situ. Nggak boleh, nggak mau tahu mereka. Pokoknya lu nggak boleh keluar dari lingkungan lu. Kalau lingkungan lu itu habis semua, benar-benar habis, gimana? Ya, kita tahu lah, nggak mungkin bisa digoblokin. Mereka kan up to date banget. Oh, berarti datanya itu semua udah saling terkoneksi Iya, kali ya. Jadi nggak bakal habis ya. Iya, nggak bisa dibohongin lah. Berarti kalau karyawan-karyawan yang kerja di supermarket itu semua masuk dong, nggak ada yang nggak kerja. Ya, supermarket harus tetap masuk. Supermarket, bank masih bank, tapi dia bukanya cuma setengah hari doang. Jadi pagi sampai jam 12 siang doang. Bank sama apotek doang yang buka. Oh, termasuk kayak mall tutup, bener-bener tutup, nggak ada sama sekali yang buka, nggak ada yang Nggak jualan. Orang nggak boleh masuk mall gitu ya? Nggak boleh, udah ditutup. Udah lama itu ditutup. Sekolahan, kalau di daerah gue lebih awal sih ditutup ya, itu sekolahan dari awal Maret daerah gue. Selama 10 hari kemudian baru nyusul seluruh Italia. Oh, dan sekarang mungkin nanti bakal diperpanjang lagi kali ya? Kata berita di TV sih gitu, kalau misalnya kematian sama yang terinfeksi masih tetap meninggi kayak begini, akan diperpanjang sampai bulan Juni. Dan sekarang katanya lagi berusaha untuk cari mereka untuk buat antivirusnya ini, butuh sekitar 1-2 bulanan lah katanya untuk. Oh, berarti lama juga ya? Mereka lagi berjuang juga untuk ini buat antivirus ini. Oh iya, ya udah kalau misalkan soal Itali kayaknya cukup lah untuk update. Terus ini ada beberapa pertanyaan, dikit lah gue sharing pertanyaan dari teman-teman di Twitter sama Instagram. Kayak paling lu pertanyaan ini sih pertanyaan biasa aja. Gue bacain aja ya. Dari Instagram ada @anastapril. Apa di Itali itu ada tes massal? Terus yang meninggal itu usianya dari umur berapa sampai umur berapa aja sih? Tes massal ada emang ya? Kalau di sini kan baru mulai dipraktekin nih. Massal tuh serentak gitu. Awal-awal iya, cuman ya nggak dipaksain sih. Buat yang mau itu tes langsung datang gitu. Gampang awalnya, iya, tes massal ada. Oh, berarti langsung datang aja gitu langsung. Sesuai regionalnya masing-masing. Awal, cuma sekarang karena sekarang udah terbatas, jadi sekarang cuman difokuskan untuk orang yang benar-benar butuh banget. Jadi kalau dulu kan lu belum ada sindrom, lu mau tes bisa kan? Oh iya, benar-benar. Kalau sekarang karena mungkin terbatas juga ya gitu, ngenes deh sekarang. Jadi bahkan lu ya yang mau ditolong pun sekarang dipilih, ya sisanya ya dibiarin mati. Udah nggak ada tempat buat ini. Oh ya, oke. Terus selanjutnya dari Twitter @desinatalia91 itu
udah sampai mana sekarang titik pencegahannya, updatean terbarunya, terus tindak nyata pemerintah Italia untuk menyelamatkan warganya yang belum kena virus. Sebenarnya dari awal pemerintah tuh udah cepet tanggap banget ya, ngebantu kita, udah diwanti-wanti lah gitu, udah Emang dari awal, apa namanya, kalau di Indo kan kayak misalkan tenang kita kayak kita tidak akan bisa masuk corona gitu. Nah, kalau di Italia nggak kayak gitu ya? Atau kalau di Indonesia kan ada yang pecah belah, ada yang bilang oh iya nggak masuk. Heeh. Kalau awalnya itu dia bilang begini, mungkin supaya warga nggak panik, itu cuman semacam influenza yang paling dibutuhkan saat ini ya. Lu harus jaga kondisi badan, jadi kalau lu sehat lu nggak bakal gampang kena, bilang gitu kan, kalau kondisi lu sehat. Jadi kalau lu misalnya kena corona itu lu tinggal isolasi sendiri aja di rumah, itu udah bisa sembuh gitu loh. Oh iya, Kalau oke. nggak parah kan. Iya, kalau nggak parah ya. Nah, karena awal-awalnya itu kan yang meninggal itu kan emang nggak bisa didefinisikan meninggal karena corona, karena rata-rata yang meninggal itu karena komplikasi penyakit lain juga, dan yang meninggal itu yang paling muda paling 50 tahun. Hah? Paling muda 50? Semua Paling 80-an. Iya, Oh, paling muda 50 tahun yang meninggal. anjir 50 tahun Iya, paling sisanya muda. 80. Iya, sisanya 80, 70 semua yang lansia-lansia gitu yang meninggal. Kalau sekarang sih udah ada yang muda juga yang meninggal kalau sekarang. Kalau awal-awalnya kan begitu. Yang tua-tua banget yang meninggal. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya dari @sekar_aprilianti, update kondisi terbaru dong saat ini. Terus di sosmed kan serem banget tuh. Terus gimana rasanya ada di negara yang high concern sama COVID-19? Italia kan nomor 1 nih sekarang yang benar-benar concern banget. Kayaknya negara Eropa Akan lain lebih gak parah dari separah. Cina. Iya benar. Di Eropa nih maksudnya. Nah, kalau menurut kita kenapa Italia kelihatan sangat mencuat banget, karena seperti yang gue bilang tadi, Italia itu transparan banget, nggak ada yang ditutup-tutupin. Emang di Eropa lain ada yang Dua, ditutup-tutupin ya? Curiganya sih gitu. Oh, Nah, iya, yang oke. kedua itu, dan kita dapat informasi dari orang Indonesia yang tinggal di negara Eropa lainnya itu, mereka tuh kalau mau tes COVID itu dipersulit, sedangkan Italia begitu ketahuan ada yang masuk ini virus itu ngadain tes secara besar-besaran, dan itu nggak dipersulit, sedangkan di negara lain itu dipersulit dia. Jadi kita datang aja udah langsung dites kita di sini, sedangkan negara lain waktu kalau nggak salah orang Indonesia di Jerman ya kalau nggak salah. Nanti gue coba cari deh ya, Iya. kalau ketemu lagi Oke. gitu. Di negara lain. Kita kan ada grup perkumpulan gitu kan. Oh iya Gitu. benar. Itu tapi di negara lain gratis juga kan? Jangan bayar lagi. Iya, di gratis juga, cuman mereka diprioritaskan orang yang benar-benar butuh banget. Kalau kita di sini Oh kan iya semua. Italia kan enggak. Semua. Itu makanya kelihatan kan mencuat banget tinggi kan kita ininya di Italia, karena kita transparan, nggak ada yang ditutup-tutupin, dan kita itu pemerintah kita tuh royal, semua dikasih fasilitas untuk ngecek kesehatan ini gitu loh, nggak dipersulit kayak negara-negara Eropa lainnya kan dipersulit mereka. Iya benar. Terus pertanyaan terakhir dari @joanrawung_, kenapa sih kalau di Italia itu penyebarannya cepat dibanding sama negara lain? Apa pemerintahnya itu sangat-sangat telat menginfokan ke warganya? Terus apa pernah ada riwayat yang lebih parah dari ini, penyakit yang lebih parah dari ini sebelumnya? Itu ke Italia kenapa parah? Karena orang-orangnya bengal semua. Jadi pemerintah itu udah berusaha keras gitu loh. Seperti salah satunya disuruh kayak yang kabur itu kan udah zona terparah kan, yang kabur waktu kemarin itu sudah. Iya, ya itu terlambat lah ya, ibaratnya bocor. Iya, bocor, dan mungkin itu kesalahan pemerintah itu sebelum dia ngeluarin dekret harusnya mereka hati-hati semua itu dijaga ketat, jangan sampai bisa kabur gitu loh. Jaga-jaga gitu loh, siapa itu yang nggak kurang antisipasinya. Cuman yang masalahnya itu yang paling idiot ya, gara-gara orang warganya ini idiot, nggak bisa dibilangin. Kan sekarang Italia udah kayak horor begini, mereka tetap cuek-cuek aja gitu keluar, ada pakai alasan itu nganter bawa anjing keluar untuk pup lah gitu loh. Anjir, Padahal bawa mereka sambil anjing jalan-jalan keluar. gitu. Oh, nganterin anjing jalan-jalan. Iya, itu sesuatu yang enggak. Iya, nganterin anjing buat boker doang, tapi mereka itu dipakai alasan, oh gue ada keperluan buat masa anjing gue suruh pup di rumah ya, gue mau kudu
ngajak anjing gue keluar lah buat pup gitu. Cuman ya kalau emang alasannya begitu kan bisa di dekat rumah, nggak harus jalan-jalan ke center kan. Iya benar. Nah itu ini terjadi karena makanya pihak rumah sakit tuh sampai mohon-mohon sama warga, tolong kalian yang di rumah, kan itu kayak di Indonesia sekarang kan ada kami yang di sini yang bekerja, kalian tinggal di rumah, tolong bantu kami dengan tinggal di rumah, dia bilang gitu kan. Karena kami sudah tidak kuat lagi. Kalau kalian tidak mau tinggal di rumah, baiklah biar kami yang tinggal di rumah, kalian yang keluar gitu. Sampai dokter-dokter itu, dokter kan banyak yang terinfeksi sampai menularin ke keluarga mereka. Itu ada anak yang umur 12 tahun ditularin oleh mamanya yang dokter. Terus ada juga yang satu keluarga itu meninggal, itu satu keluarga meninggal semua, orang suami istri, anak sama nenek kakeknya meninggal juga karena COVID kan. Oh iya. Terus tadi yang terakhir tuh, apakah pernah, kan lu udah berapa lama di Itali? Udah 12 tahun. Nah 12 tahun kan? Selama gue 12 tahun. Ya selama lo 12 tahun pernah ada nggak riwayat yang lebih parah dari ini? Enggak, ini yang tergila ini. Bener. Lu di sini tuh udah kayak kita udah ngerasa kayak di zaman perang. Jadi lu kalau udah suasananya beda. Jadi lu kalau keluar mau beli makanan itu ya, lu tuh udah rasanya udah beda, kayak udah keringat dingin. Dan itu nggak gua doang yang ngerasain, semua yang teman-teman gue juga ngerasain yang sama. Gue sampai keluar itu balik itu gue muntah-muntah, gue pusing, udah nggak gimana ya, karena kita ketakutan karena suasananya udah horor banget kan di luar gitu bang. Udah polisi di mana-mana, ambulans warawiri ya tiap saat mondar mandir gitu kan, udah kayak di zaman perang rasanya. Dan lu kan udah nggak boleh keluar kan, lu nggak boleh balik ke Indonesia gitu kan? Udah nggak bisa, jangankan ke Indonesia, gue keluar itu dari luar wilayah gue yang jaraknya cuma 15 menit dari rumah aja nggak bisa. Kalau gue ngotot itu keluar gue dipenjarain. Anjir, serem juga. Nggak tahu, cuman gue nggak tahu sih yang bener apa enggak di penjara. Cuman orang-orang itu kok tetap ngotot bisa keluar gitu loh. Tapi katanya emang di penjara, anaknya teman gue kena denda sih, cuman dia nggak di penjara. Denda iya, cuman penjaranya itu yang masih tanda tanya buat gue. Oke, berarti lumayan juga ya Italia ya, anjir. Terus tapi lu kalau ada ini nggak sih? Italia kan kecil, negaranya kecil, Iya. cuma 2 kali Pulau Jawa gitu. Lu ada ini nggak Nah kayak kalau orang-orangnya bandel-bandel kayak begini ya otomatis bakal nyebar dong kemana-mana. Nah makanya ini gue wanti-wanti, ini karakternya orang Indonesia sama persis dengan orang Itali. Kenapa Itali jadi separah ini ya, sama persis kayak Indonesia, nggak boleh berkerumunan, nggak boleh disuruh tinggal di rumah pada keliaran gitu ya, gitu sama persis. Itali juga kayak begitu. Tapi lu ada persis. ini nggak sih, ada grup orang Indonesia yang di Itali gitu? Ada grup kita ada 2 grup komunitas orang Indonesia yang di Itali sama grup komunitas orang Indonesia yang ada di seluruh dunia. Oh, tapi mereka yang di Itali tuh ada banyak gak sih orang Indonesia yang di sana? Lumayan di kota-kota besar itu lumayan, kayak Milan, Roma itu lumayan banyak. Dan mereka juga sama merasakan kepanikan yang sama kayak lo gini kak? Ya sama, kita udah depresi di sini. Kita ini sebenarnya walaupun di medsos kita kelihatan baik-baik aja ya gitu. Kadang kita teleponan kita sampai nangis gitu, kita nggak sedih, kadang nggak ngerasa nggak ada harapan gitu loh. Kadang kita di medsos berusaha untuk tegar biar nggak bikin keluarga teman-teman kita sedih kan. Padahal di belakang itu kita di sini sama orang Indonesia sama itu kita nangis, di belakang mereka itu kita nangis, kita nggak tahu harus gimana, kita ngerasa kayak udah nggak ada harapan gitu loh. Kita tuh udah nggak tahu deh gimana ceritanya, nggak bakal bisa dibayangin oleh kalian, karena yang seperti yang gue bilang tadi itu, yang diberitakan, yang dilihat di TV itu nggak seserem dengan yang benar-benar terjadi di sini gitu loh. Oke, berarti benar-benar kayak perang ya, anjir. Gue nggak bisa bayangin sih kalau ada di Indonesia yang kayak gitu. Ini aja Indonesia kayak gini udah panik. Yang kita yang di karantina yang kita nangis, yang itu yang nyanyi di balkon itu kan untuk saling menyemangatin kan. Iya tahu. Yang malam-malam itu ya. Serem itu. Kita nggak bisa kemana-mana, nggak tahu nasib kita kayak gimana. Tapi kayak maksudnya orang kan di sana ada dubes kan, dubes Indonesia untuk Italia kan?
gue sih menutup diri dari kedubes. Kedubes sih udah terus ini kan memantau rakyat Indonesia Iya. di Facebook. Itu ada Facebook dari kedubes itu update kita warga Indonesia disuruh untuk mendata ulang. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu sama kita, mereka bisa menghubungi pihak keluarga kita di Indonesia kan. Cuman gue nggak ini sih, karena gue pikir gue nggak mau hidup keluarga gue di sini, gue hidup mati gue mau di sini, gue nggak mau lah gitu. Gue udah putusin gue di sini hidup mati gue di sini gitu. Jadi nggak perlu juga keluarga gue tahu, gue mikirnya sih gitu. Jadi gue nggak mendata diri gue. Orang Itali kayak begini gitu. Kita udah setengah mati berjuang sementara masih dan sekarang sih ada bantuan lagi dari Kuba sama Rusia. Semoga sih bisa memperbaikilah keadaan di sini. Amin. Mudah-mudahan beres lah semuanya ya. Ya. Nah, thank you banget Kakak Farfala. Luar biasa obrolannya, mantap. Update terbarunya. Nanti mungkin kita kabar-kabaran lagi ya. Oke, Oke. thank you ya. Thank you Doain ya buat Kak kami Farfala. di sini. Pasti kita doain dari sini semuanya semoga aman lah, orang-orang Indonesia sama orang Italia, semua Eropa lah, dunia lah aman lah ya, penyakitnya cepat hilang. Sekarang tanda udah mulai nyusul sekarang, udah parah juga itu. Oh, anjir, Belanda. udah mulai dah. Ngeri. Ya wes lah, terima kasih Kakak Farfala. Oke, Oke, sama-sama. thank you. Bye. Yuk. Oh ya, satu lagi yang paling menyeramkan itu ya kalau misalnya keluarga lu ada yang udah kondisinya parah, itu bakal jadi hari terakhir lu ngelihat dia saat dia dibawa oleh ambulans. Setelah itu lu nggak bakal pernah lihat dia sampai dia meninggal dan dimakamkan atau dikremasi, itu lu nggak akan pernah bisa lihat lagi karena kemarin itu kan di pemakaman massal itu pihak keluarga nggak dikasih ikut sama sekali karena takut terinfeksi kan. Ya itu tadi obrolan gua teleponan sama Kakak Farfala di Itali, update-nya kurang lebih kayak gitu. Kita semua berdoa buat semua orang yang ada di Itali dan dunia lah, semoga penyakit virus corona ini cepet hilang, semua kembali normal seperti sedia kala. Terima kasih yang udah dengerin. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Gua Putu cabut. Thank you. Sudah hingga pagi menjelang, kalau pagi menjelang dia pun menghilang. Itulah si dia, si gadis lambada. Dam cam do lampu badai